bersama saya Raisa Hadiman, psikolog klinis dan perkembangan untuk anak sampai remaja. By the way, ini pertama kalinya saya syuting. Ini pertama kalinya saya take video malam-malam. Mudah-mudahan hasilnya nggak terlalu jelek. Kalau misalnya ternyata gelap atau misalnya agak aneh, maaf ya. Nah, di video kali ini saya mau share tentang gimana sih caranya supaya jadi pendengar yang baik untuk anak. Nah, selama ini sering gak sih kalau kita tuh ngerasa anak kita nggak mau cerita, atau misalnya anak kita kok susah ya ditanya apa-apa bilangnya nggak ada atau nggak apa-apa, atau udahlah nggak usah nanya-nanya gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Seringkali itu biasanya anak kita ketika dia mau cerita, mungkin ada respon-respon kita yang tanpa sengaja itu bikin anak jadi udah deh males, next time gak usah cerita lagi sama orang tua. Mungkin seperti itu, walaupun gak selalu ya. Nah, jadi di video kali ini saya mau share tentang empathic listening. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dulu channel ini ya kalau misalnya belum. Dan boleh juga share video ini kemanapun, atau share channel ini kemanapun kalau misalnya ada kenalan kalian di luar sana yang tertarik dengan topik-topik psikologi. Oke, kita masuk ke pembahasan. Apa sih itu empathic listening dan apa bedanya dengan active listening? Kalau selama ini yang kita banyak dengar mungkin active listening ya. Nah, active listening itu adalah kita mendengarkan bukan sekedar dengar aja, tapi kita juga secara aktif mengolah untuk mengerti apa sih isi obrolan atau isi cerita dari orang yang bersangkutan. Nah, kalau pada empathic listening, kita diharapkan untuk lebih dari sekedar mengerti apa kontennya, tapi juga bisa memahami dan juga menerima apa sih perasaan yang ingin ditransfer atau diutarakan oleh si pencerita. Makanya empathic listening ini banyak digunakan untuk memperbaiki interaksi antara orang tua dengan anak, karena empathic listening ini bisa membuat anak lebih merasa dekat dan juga diterima. Nah, saya mau share emang gimana sih caranya untuk bisa melakukan empathic listening. Jadi ada 5 tips yang mau saya share. Yang pertama adalah kita bisa mencoba dengan mengulangi perkataan anak. Jadi misalnya ketika anak pulang terus dia cerita, aku sebel soalnya di sekolah tadi aku dijauhin sama teman-teman. Nah, kita bisa ucapkan ulang, oh jadi kamu sebel karena teman-teman kamu jauhin kamu gitu. Yang kedua, ketika kita melakukan empathic listening, sebenarnya kita tidak harus setuju dengan apapun yang dikatakan dia, tapi kita perlu menerima apapun perasaan yang dia rasakan, karena perasaan itu pada dasarnya muncul begitu saja tanpa anak harapkan gitu. Siapa sih yang berharap, oke, ini saatnya saya sedih? Nggak gitu kan? Emosi itu adalah sesuatu yang muncul secara natural, jadi bukan sesuatu yang muncul ketika direncanakan kan. Jadi ada baiknya kalau misalnya kita menerima emosi apapun yang dirasakan anak, karena itu muncul dengan sendirinya. Nah, yang perlu disalahkan atau yang perlu diarahkan itu adalah perilakunya atau tanggapan anak ketika dia merasakan emosi tersebut. Misalnya ketika dia cerita bahwa dia kesel kenapa teman-temannya ngejauhin dia di sekolah, kita bukan fokus pada harusnya kamu jangan ngerasa kesel. Seringkali terjadi kayak gitu ya yang kita omongin. Nah, jadi yang kita ucapkan bukan nyalahin emosinya, tapi lebih ke terus apa yang kamu lakukan waktu kamu kesel karena teman-teman kamu jauhin kamu. Nah, ketika anak mungkin ngasih jawaban yang kita rasa ini kayaknya perlu pengarahan lebih lanjut, nah baru deh misalnya dia ngasih jawaban, iya tadi aku langsung aja pukul teman aku. Nah, itu kan yang perlu diarahin. Kita bisa ngomong dengan, oh jadi kamu kesel terus kamu pukul teman kamu. Nah, kita bisa bilang, oke, mama paham, atau oke, papa paham. Nah, lain kali kalau misalnya kamu kesel, kamu bisa tanya dulu sama teman kamu, kenapa kok kamu jauhin aku gitu. Jadi kita ajarin anak untuk memberikan respon atau reaksi yang lebih tepat, bukan menyalahkan emosinya. Harusnya kamu jangan kesel. Nah, diusahakan bukan emosi yang disalahin, tapi ke perilaku dianya. Kemudian tips yang ketiga, kita diharapkan untuk fokus pada masalah dia. Karena ketika dia bercerita, itu artinya panggung itu punya dia. Jadi diusahakan jangan sedikit-sedikit kita ngomong, oh dulu mama juga pernah ngerasa gitu. Atau kita ngomong dulu papa juga lebih parah dari itu. Kalau bisa sih jangan, karena itu akan membuat anak ngerasa kalau oh jadi masalah saya ini nggak terlalu didengerin sebenarnya, karena fokus orang tua hanya pengen nyeritain tentang masalah dia sendiri gitu. Secara nggak sadar anak bisa berpikir begitu.
Nah, padahal yang kita harapkan adalah kita pengen menginspirasi atau ngasih contoh kan. Boleh sih sesekali dilakukan, tapi jangan terlalu sering. Karena anak bisa jadi ngerasa dia nggak terlalu didengerin dan malah jadi ngerasa kalau masalah dia itu diremehkan, seakan-akan nggak ada apa-apanya dibanding yang dialami oleh orang tuanya. Kemudian yang keempat, dengarkan sampai selesai. Nah, mungkin ini agak-agak seringkali susah, karena kan anak juga ceritanya kadang-kadang panjang, orang tua harus sambil ngelakuin macam-macam hal. Tapi ketika anak masih cerita sama kita, itu artinya kita masih jadi orang tua yang dipercaya. Jadi hargai dan juga gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya selama anak masih mau cerita sama kita. Kalau misalnya nanti anak udah gak mau cerita lagi sama kita, pasti kita juga yang bingung. Karena ngerasanya, kok ini ditanya apa-apa gak ngejawab gitu. Ya, jadi selagi anak masih cerita sama kita, diusahakan untuk tinggalin dulu pekerjaan dan juga taruh HP. Jangan main HP dulu. Karena kalau misalnya kita lagi ngomong sama anak dan anak kita nggak dengerin, kita juga kan pasti kesel. Nah, itu juga yang dirasakan anak ketika dia cerita tapi kita nggak terlalu ngedengerin. Dan jangan sampai juga ketika anak lagi cerita, kita malah tiba-tiba nyeletuk hal yang nggak berhubungan. Misalnya anak lagi cerita tentang suatu hal, terus kita tiba-tiba keingetan, ini sinetron yang diputar kemarin bukan sih? Atau misalnya ketika anak lagi cerita, terus kita keingetan dan ngomong, donat yang kemarin enak loh. Itu bikin anak ngerasa kesel karena nggak didengar gitu. Karena dianggap cerita dia itu cuma angin lalu doang. Ya, jadi jangan sampai kayak begitu. Yang kelima, ini tips yang saya rasa paling ampuh dan mungkin paling relatable dengan orang tua. Jangan fokus untuk memperbaiki atau mengarahkan atau memberi solusi. Nah, seringkali yang terjadi, kita sebagai orang tua ketika anak cerita pasti langsung mikir, saya harus ngasih solusi apa ya? Saya harus ngajarin apa ya ke anak saya gitu. Padahal nggak selalu loh setiap anak cerita tuh pengen dikasih solusi. Seringkali anak cerita tuh sebenarnya cuma pengen dikasih kenyamanan, dikasih penerimaan, didengerin aja. Nah, itu yang perlu dikasih. Seringkali kalau misalnya orang tua terlalu fokus, saya harus ngebenerin apa ya, atau saya harus ngarahin apa ya, jatuh-jatuhnya kita lupa untuk menerima dan memberikan kenyamanan dan malah lebih banyak nasehatin. Itu yang bikin anak jadinya kesel. Udahlah, paling ujung-ujungnya saya yang udahlah paling ujung-ujungnya saya yang harus berubah, atau udahlah paling ujung-ujungnya dinasehatin saya lagi yang salah gitu. Nah, kalau misalnya memang ada perilaku anak yang perlu diubah, kita boleh kasih tahu. Tapi ada kalanya anak sebenarnya udah tahu yang idealnya atau yang seharusnya dilakukan apa. Cuma sesekali dia ngerasa kayak itu out of control dan dia ngerasa pengen dikasih kenyamanan aja. Nah, ketika anak bercerita dan pengen dikasih kenyamanan, sebaiknya orang tua jangan terus-terusan ngasih nasihat. Jadi kita kalau untuk anak yang agak lebih besar, misalnya kelas 4 atau kelas 5 atau remaja, kita bisa tanya, kamu berharap dikasih solusi atau kamu lebih pengen didengerin gitu. Jadi kita bisa tanya kayak gitu sama anak. Oke, kalau gitu sharing kali ini sampai situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Boleh share video ini kemanapun, ke siapapun yang kamu rasa kayaknya perlu menonton video ini. Dan jangan lupa juga ajak teman-temannya untuk subscribe channel saya, karena like, comment, dan juga subscribe dari teman-teman semua sangat membuat saya lebih semangat untuk bikin video terus. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!